ini punya medan magnet sendiri. Di orbit Jupiter ada sebuah bulan yang luar biasa, namanya Ganymede. Ini bukan bulan biasa. Ganymede adalah bulan terbesar di seluruh tata surya, bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Tapi yang bikin ilmuwan tercengang, Ganymede adalah satu-satunya bulan yang punya medan magnet sendiri. Artinya ia punya pelindung seperti bumi yang bisa menahan radiasi dari luar angkasa. Di bawah permukaannya yang dingin, ilmuwan juga menemukan kemungkinan adanya lautan air asin yang tersembunyi. Jadi di balik dunia es yang terlihat sunyi, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih kompleks. Ganymede bukan sekedar bulan, tapi dunia raksasa yang menyimpan rahasia terbesar di balik esnya. Di bulan ini air muncrat keluar angkasa. Di orbit Saturnus ada sebuah bulan kecil yang tampak membeku, namanya Enceladus. Sekilas terlihat seperti bola es biasa, tapi ternyata menyimpan rahasia besar. Dari permukaannya terdapat semburan air raksasa yang menembus keluar hingga keluar angkasa. Fenomena ini disebut geyser es. Air, uap, dan partikel es menyembur dari retakan di permukaan, membentuk air mancur kosmik. Yang lebih mengejutkan, di bawah lapisan esnya terdapat lautan air cair. Artinya Enceladus punya salah satu syarat utama untuk kehidupan. Bahkan ilmuwan menemukan kandungan kimia yang bisa mendukung kehidupan mikroba. Di dunia yang tampak dingin dan sunyi, ternyata tersembunyi lautan yang hidup. Bumi terus dihantam, tapi kita nggak sadar. Matahari tidak hanya memancarkan cahaya, tapi juga mengirimkan sesuatu yang tak terlihat. Ini adalah aliran partikel bermuatan elektron dan proton yang melesat keluar dari matahari dengan kecepatan hingga jutaan kilometer per jam. Setiap detik, bumi terus dihantam oleh aliran ini. Tapi kenapa kita tidak merasakannya? Karena bumi punya medan magnet yang bertindak seperti perisai raksasa. Medan ini membelokkan partikel berbahaya, melindungi atmosfer dan kehidupan di dalamnya. Namun saat angin matahari sangat kuat, terjadi badai geomagnetik. Akibatnya satelit bisa terganggu, sinyal komunikasi kacau, bahkan listrik bisa padam. Tapi di balik semua itu, partikel ini menciptakan aurora cahaya warna-warni yang menari di langit kutub. Angin tak terlihat dari matahari bisa menjadi ancaman, sekaligus keindahan yang paling spektakuler di bumi. Yang paling panas justru di luar matahari. Kita semua tahu matahari itu panas, tapi ada satu hal yang bikin ilmuwan bingung. Lapisan terluarnya, yaitu korona matahari, justru lebih panas dari permukaannya. Permukaan matahari sekitar 5.500 derajat Celcius, tapi korona bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Ini seperti api yang justru makin panas semakin jauh dari sumbernya. Korona terdiri dari plasma super panas, gas yang sangat terionisasi dan dipenuhi partikel bermuatan. Di sini garis medan magnet matahari terus bergerak, berputar, dan saling bertabrakan. Ketika medan ini patah, terjadi reconnection magnetik dan boom, energi dilepaskan dalam bentuk flare matahari dan semburan plasma raksasa. Di balik cahaya matahari yang kita lihat, tersembunyi energi lautan ekstrim yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Ada planet yang bisa mengapung, dan ini bukan bercanda. Planet ini bernama Kepler 51d dan dijuluki Super Pal. Ukurannya sangat besar, bahkan mendekati Jupiter, tapi masanya jauh lebih ringan. Artinya kepadatannya super rendah. Kalau ada lautan raksasa, planet ini mungkin bisa mengapung. Atmosfernya sangat tebal dan mengembang, didominasi gas ringan seperti hidrogen dan helium. Karena gravitasinya lemah, atmosfernya seperti balon raksasa yang terus mengembang keluar angkasa. Ilmuwan menduga planet ini masih sangat muda atau sedang perlahan kehilangan atmosfernya. Pertanyaannya, bagaimana planet seperti ini tetap bisa bertahan tanpa mengempis? Alam semesta benar-benar penuh dengan keanehan yang belum kita pahami.
planet ini beku selamanya. Di luar sana ada sebuah planet kecil yang sangat misterius, namanya OGLE 2016 BLG 1195LB. Planet ini sering dijuluki ice ball atau bola es kosmik. Kenapa? Karena suhunya sangat ekstrim, diperkirakan bisa mencapai sekitar minus 200 derajat Celcius. Bayangkan dunia yang sepenuhnya membeku, tanpa lautan cair, tanpa kehidupan yang seperti kita kenal. Planet ini berada sangat jauh dari bintangnya, sehingga hanya menerima sedikit panas. Yang menarik, planet ini ditemukan dengan metode microlensing, yaitu saat gravitasi bintang membelokkan cahaya dari objek di belakangnya. Artinya, kita bahkan tidak melihatnya secara langsung. Dan yang membuatnya semakin unik, planet ini ukurannya mirip bumi, tapi berada di lingkungan yang benar-benar ekstrim. Di alam semesta, tidak semua dunia penuh api. Beberapa justru terjebak dalam dingin yang abadi. Planet ini lebih tua dari bumi. Bayangin, ada planet yang lebih tua dari bumi tapi nggak mengorbit matahari, melainkan bintang mati. Planet itu bernama PSR B1257+12b. Lokasinya sekitar 2300 tahun cahaya dari bumi. Yang bikin merinding, planet ini mengorbit pulsar, yaitu inti bintang yang sudah mati setelah ledakan supernova. Bayangkan radiasi ekstrim, gelombang energi mematikan, dan kondisi yang mustahil untuk kehidupan. Tapi yang lebih gila lagi, planet ini diperkirakan lebih tua dari bumi, terbentuk dari sisa-sisa kehancuran bintang. Artinya, sebelum bumi ada, planet ini sudah hidup di tengah reruntuhan kosmik. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah kehancuran paling dahsyat di alam semesta, sesuatu yang baru masih bisa terbentuk. Jadi menurutmu, apakah kehidupan bisa muncul di tempat se ekstrim ini?